Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melahap lahan di Bukit Cibeber, Kota Cimahi. Di tengah tingginya harga beras, ratusan warga Kota Cimahi berebut pembagian beras gratis. Satu keluarga di Kabupaten Sukabumi ditabrak truk saat tengah berhenti di pinggir jalan. Kepala keluarga tewas di tempat. Informasi pertama, kebakaran melahap lahan di Bukit Cibeber, Kota Cimahi seluas 1 hektar pada Senin pagi. Belum diketahui penyebab kebakaran yang muncul dari puncak bukit. Pemadaman dilakukan aparat gabungan bersama warga dengan peralatan seadanya. Video amatir ini menunjukkan upaya petugas damkar dibantu anggota polisi, TNI, dan masyarakat Senin pagi di tengah kepungan api dan asap untuk memadamkan kobaran api yang membakar lahan Bukit Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Terbatasnya peralatan untuk memadamkan api karena tidak bisa mendapatkan air dan lokasi kebakaran yang berada di atas bukit setinggi 1000 meter memaksa petugas untuk menggunakan ranting pohon untuk memukul api agar padam, serta batang pohon pisang milik warga untuk membuat sekat api kebakaran lahan tidak meluas. Luas area lahan yang terbakar mencapai sekitar 1 hektar lebih dan dekat dengan pemukiman warga. Masyarakat menginformasikan titik api berawal dari puncak bukit sehingga turun ke bawah, dan kami datang ke TKP melakukan upaya-upaya pemadaman secara manual dari damkar maupun dari BPD dan masyarakat, karena untuk pemadam kebakaran tidak nyampe ke lokasi. Kurang lebih ada 1 hektar ya yang kebakar. Mayoritas tumbuhannya adalah pohon bambu. Tadi kami lokalisir api dengan cara memberikan pembatas dengan pohon pisang milik warga. Ada beberapa pohon pisang milik warga, kami mohon maaf, kami tebang untuk memberikan batas api supaya tidak menyebar ke tempat yang lain. Percikan api muncul sekitar pukul 8 pagi dari atas bukit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga ada warga yang iseng membakar sisa daun dan batang pohon yang mengering, sehingga dengan mudah api menjalar tertiup angin. Sebagian besar titik api sudah mulai bisa dipadamkan oleh petugas. Namun untuk mencegah meluasnya kebakaran, saat ini petugas gabungan masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Diduga akibat kebocoran tabung gas, 2 rumah di daerah padat penduduk di Cianjur hangus terbakar. Sulitnya akses jalan membuat petugas harus menyeberangi selang air melewati kali di perkampungan. Terjadi kebakaran. Video amatir ini merekam kebakaran yang melanda 2 rumah di Kampung Pasir Hayam, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Sabtu petang. Berada di daerah padat penduduk, membuat proses pemadaman terkendala. Warga pun berjibaku memadamkan api dengan mengambil air dari sungai secara estafet. Material bangunan rumah yang mayoritas dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan rumah sampai merembet ke bangunan lain. Pemadam kebakaran sempat terkendala karena akses jalan yang sempit. Selang pemadam sampai harus menyeberangi sungai untuk dapat memadamkan api. Dengan mengerahkan 2 unit damkar, api padam dalam waktu 1 jam. Ada korban jiwa nggak, Pak? Kalau sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Dugaan akibat apa kemudian? Ya? Dugaan akibat apa? Kemungkinan mungkin dari kompor atau dari listrik. Jadi masih dalam penyelidikan, Pak? Masih dalam penyelidikan dan nanti mungkin Tindakan polisian apa, Pak? kita dengan masyarakat dibantu dengan juga pemadam kebakaran untuk segera memadamkan. Dan ini udah 1 jam, alhamdulillah dengan bantuan masyarakat apinya sekarang sudah mulai menurun. Diduga sumber api berasal dari tabung gas yang bocor. Namun dalam penyebab pastinya masih diselidiki. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di Banjarsari, Ciamis saat ditinggal oleh penghuninya. Akibatnya tak ada barang berharga yang bisa diselamatkan.
Rumah milik Turian, warga kawasan Kecamatan Banjarsari Ciamis, terbakar pada Minggu pagi. Melihat adanya kebakaran, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berapa lama, mobil pemadam kebakaran tiba. Namun saat itu, rumah sudah habis dilalap api. Saat kejadian, korban tidak ada di rumah, sehingga tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Petugas menduga kebakaran karena konsleting listrik. Waktu kejadian ini kira-kira dari jam berapa nih? Sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi tadi. Dugaan sementara dari apa? Dugaan sementara korsleting listrik. Namun orangnya lagi tidak ada di tempat. Hanya lagi main ke sekitar Padaherang. Pemilik rumah yang baru tahu rumahnya terbakar hanya bisa menangis. Diduga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Warga desa Mangunjaya Cianjur harus lewati bukit untuk mendapatkan air bersih. Terjalnya jalan buat warga kelelahan saat membawa air. Krisis air bersih juga dialami warga desa Windu Haji, Kabupaten Cirebon. Datangnya bantuan air bersih langsung diserbu oleh warga. Kering kerontang. Beginilah kondisi sumur desa Mangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur. Krisis air bersih ini membuat warga mau tak mau mencari air bersih dengan menempuh perjalanan yang jauh dan terjal. Setiap hari, warga mengambil air dengan berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer. Adanya air bersih di lokasi ini dari hasil resapan tebing dan perbukitan yang ditampung oleh pemilik lahan. Namun, terjalnya bukit yang harus dilewati membuat warga kelelahan. Apalagi ditambah sambil memanggul air bersih. Mereka tak jarang harus berhenti dan beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga sehingga bisa membawa air ke rumah mereka. Ada kering semuanya juga. Ini ada berapa kepala keluarga di sini, Pak? Di sini 5 PRT-an, 1 pedusunan, kurang lebih 300 kakak. 300 kepala keluarga. Kepala keluarga. Nah, kalau kekeringan ini untuk mendapatkan sarana air bersih kemana, Pak? Ke sana, ke bawah. Oh, ke bawah tebing itu. Iya, naik turun, Pak. Berapa kilo dari sini, Pak? Kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo lah. Oh, jadi warga ke sana semua? Iya, semuanya juga ke sana. Kepala Desa Wangunjaya mengatakan krisis kekeringan terjadi sejak 2 bulan terakhir. Bahkan terdata ada 1 kedusunan dengan 300 keluarga yang paling merasakan dampak paling parah kekeringan. Sudah kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya, yang musim kemarau ini begitu kekurangan air khususnya di kedusunan Puncak Wangi, Cikareo, Cicadas, Kertajaya itu yang kekurangan air. Khususnya di Puncak Wangi sekarang lagi tapran-taprannya untuk air. Ya. Saya cari resapan-resapan air ya untuk diambil airnya sama masyarakat. Kesulitan air bersih juga dialami warga desa Windu Haji, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Bantuan air bersih yang datang langsung diserbu warga. Kesulitan air sudah dirasakan warga hampir 3 bulan terakhir. Ditambah lagi tak ada hujan membuat sumur dan sumber air warga kering. Bantuan air bersih ini digunakan untuk kebutuhan makan dan minum. Sejak musim kemarau udah nggak ada hujan. 3 bulan ada, Bu? Ada 3 bulan lebih malah ya. Emang sumur pada kering sini, Bu? Ada yang kering, banyak yang kering. Nah, untuk sehari-hari gimana, Bu? Hah? Sehari-hari gimana? Beli galon? Beli galon kalau buat air minum mah. Kalau nyucinya? Kalau nyuci mah suka ke apa sih? Ke sungai. kolam, ke sungai, ke. Ini nanti dapat berapa ember tadi, Bu? Dapat 3. Buat keperluan apa nanti, Bu? Buat air minum. Sama masak mungkin, Bu ya? Iya, masak. Bantuan air bersih diangkut 2 tangki yang masing-masing berkapasitas 8.000 liter. Bantuan ini disalurkan ke 2 blok. Distribusi air bersih untuk desa yang terdampak kemarau akan disalurkan 2 kali dalam sepekan. Untuk hari ini kita meluncur ke Desa Windu Haji ya, di Blok Wage dan Blok Pon. Karena blok ini yang sangat membutuhkan dan sangat kering. Karena sudah selama 2 bulan terakhir
mereka kekurangan air bersih, Pak. Berapa tangki yang dikirim, Pak? Untuk saat ini kita kirim 2 tangki dengan kapasitas masing-masing 4.000, jadi kita kirim 8.000 liter. Di 2 titik, Pak ya? 2 titik. Data petugas mencatat ada 6 desa di 3 kecamatan yang sudah melaporkan kekeringan. Rendra Gozali dan Maruli Habibi melaporkan dari Cianjur dan Kabupaten Cirebon.